Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ulang. Ulang ya. Belum. Memasuki pembelajaran, sebaiknya kita doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk mempersiapkannya. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kayaknya ini semangat semua ini kayaknya ya. Semangat. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Ini kayaknya hadir semua, yang nggak hadir Nur Hasan. Sakit. Semoga cepat sembuh ya buat Nur Hasan. Ini kayaknya nggak usah diabsen ya. Udah pada hadir semua. Oh, tetap absen. Ya udah boleh. Alika Oktavia Putri. Alisa Fauzia. Amelia Putri. Berlin. Chelsea. Denis. Madep sini Denis. Zulfa. Farelza. Fatmi. Fitri. Oke. Hyuga. Oke. Haidil. Abdel. M. Ilham. Oh ya deh, Ilham yang belakang. Maisah. Oh, duduk depan. Muhammad Sony. Akbar. Pendi. Nindi. Oh, iya. Novita. Prasetyo. Oke. Raihan. Rahmiati Aulia. Oke. Raja. Dispen. Tadi hadir ya? Oke. Resti. Rizky. Kertas lembar. Apa perasaan kalian sebelum mempelajari biologi? Ibu tunggu 2 menit. Perasaan aja. Apa mau diungkapkan aja? Satu orang? Ayo. Oke, Praset. Ayo perasaan Praset hari ini. Perasaan sebelum mempelajari biologi. Perasaan saya sebelum belajar biologi ini semangat, senang, terus pokoknya semangat. Oke, perasaannya Praset hari ini sebelum mempelajari biologi itu semangat, senang. Ini yang lainnya juga semangat juga, senang juga apa gimana ini? Ngantuk, capek, lelah gitu ya. Ya semoga nanti setelah pembelajaran biologi nggak ngantuk lagi ya. Amin. Oke, terus apa lagi ya? Oke, mohon perhatiannya. Sekarang kita mau masuk ke pembelajaran mengenai perubahan lingkungan. Nah, sebelumnya kesepakatan belajarnya seperti biasa. Yang pertama, tidak boleh bermain HP ketika pembelajaran sudah dimulai. Ilham, ayo diperhatikan. Kemudian boleh menggunakan HP jika diinstruksikan ya. Kemudian izin kepada guru apabila ingin ada keperluan. Kemudian
Pada akhir pembelajaran akan dilaksanakan post-test. Selanjutnya boleh makan, tapi bukan makanan berat. Dan minum tetapi tidak mengganggu teman yang lain. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat mengkomunikasikan solusi mengenai perubahan lingkungan yang ada di lokal maupun di nasional dan global. Kemudian peserta didik dapat mengaitkan solusi dengan budaya adat kearifan lokal yang dilakukan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang ada. Itu untuk tujuannya ya. Sekarang, kelihatan nggak? Gini apa ke sini? Sini. Gini. Gini. Minjem buku boleh? Lagi. Perhatikan gambar yang sebelah sana. Yang atas sama yang bawah. Nah, itu ada gambar apa? Ada yang bisa mengungkapkan maksud dari gambar tersebut? Coba angkat tangan. Ayo dong, tadi berani rame-rame. Pendi kayaknya tadi, udah gini-gini. Gatel. Nggak apa-apa, ayo coba, nggak apa-apa, nggak. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ayo. Itu gambar apa, terus gimana gitu. Siapa itu tadi, suaranya siapa? Sera, ayo Sera. Ini mati. Oh, gitu. Saya Bu. Oke. Jadi itu gambar yang di atas itu kan sepi, tidak terjadi kemacetan. Sedangkan yang di bawah terjadi kemacetan padat seperti kayak semut gitulah, banyak pada kumpul di situ. Oke, sekarang Ibu tanya lagi, perubahannya apa? Perubahannya Perubahan lingkungannya apa? Jadi di situ. Dari sepi jadi ramai. Oke, itu merupakan perubahan lingkungan ya, salah satunya. Lagi, ini ada sungai. Ini salah ya? Oke, enggak salah, bener. Ini ibaratnya sungai, ini ada sungai. Yang pertama sungainya bersih, yang kedua ya, tercemar, kotor. Nah, ini merupakan perubahan lingkungan juga. Dia kan dari bersih, kemudian dia sekarang kotor, keruh. Nah, kemudian apa sih sebenarnya perubahan lingkungan itu? Oke, kata Savana apa tadi? Dari manusia, perubahan lingkungan dari manusia. Ada lagi, benar, ada lagi? Bencana alam, berarti dari alamnya ya, dari alam, dari manusia. Benar ya yang dikatain oleh Savana dan Rehan. Jadi perubahan lingkungan itu merupakan nih adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Oke, kalau perubahan lingkungan sama pencemaran lingkungan itu beda ya? Beda. Apa bedanya? Kalau perubahan itu dia cuma berubah gitu loh, tapi dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya pencemaran kan tercemar, kayak gitu. Kalian dulu waktu SD belajarnya pencemaran apa tentang perubahan? Pencemaran. Kalau misalnya perubahan lingkungan itu nanti dia solusinya itu banyak ya, nggak cuma misalnya sungainya kotor berarti dia harus apa dibersihkan, nggak cuma gitu untuk solusinya, tapi banyak solusi nanti ya. Lanjut. Mengapa lingkungan itu berubah? Karena coba tunjuk tangan dong.
Rame-rame tadi, nggak apa-apa dibaca, Bu saya. Ya, ya. Perubahan gini, perubahan lingkungan berubah kan. Berdiri gitu. Ayo sih. Cara. Pakai ini enggak? Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan karena keseimbangan lingkungan terganggu, terjadi perubahan karena hilangnya sebagian komponen yang menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan tertentu. Oke, beri tepuk tangan. Oke, lanjut. Lingkungan yang seimbang itu jika daya dukung dan daya lentingnya tinggi. Ingat-ingat ya, daya dukung dan daya lentingnya tinggi. Itu merupakan lingkungan yang seimbang. Yang mana dari gambar itu? Yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Kanan dari ibu apa kiri dari ibu? Kanan dari kiri dari Oke. Berarti sebelah kiri dari ibu ya. Oke, benar. Apa sih sebenarnya daya lenting itu? daya untuk pulih kembali ke keadaan seimbang. Oke, ingat-ingat. Jadi daya lenting itu daya untuk pulih kembali ke keadaan yang seimbang. Kemudian kalau daya dukung, Kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. oke. Apa Denis? Dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Berarti kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat berkembang ya. Oke. Nih, tadi kan perubahan lingkungan itu ada 2 faktor ya. Ada faktor manusia dan faktor alam. Nah, untuk gambar ini merupakan faktor dari manusia apa dari alam? Oke, manusia ya. Ini gambar apa aja? Oke, gambar sampah sama pembakaran hutan. Ya. Selanjutnya ini. Oke, ini merupakan gambar banjir, kemudian gempa sama gunung meletus. Itu merupakan faktor alam. Ya, masuk ya alam ya. Nih, selanjutnya kita masuk ke kearifan lokal masyarakat kenegerian Rumbio. Jadi Rumbio itu ada di, kalau nggak salah ada di Riau ya. Nah, ini bukan sampah. Dia ini hutan. Jadi masyarakat Rumbio ini dia ada yang namanya adat, dia melestarikan hutan untuk melindungi keanekaragaman yang ada di situ. Gitu ya, perhatiin ya, nanti ada di postes. Kemudian ini, pernah dengar apa belum upacara ruat laut di Lampung Selatan? Udah. Apa coba? Ada yang tahu upacara ruat laut? Nah, jadi upacara ruat laut itu kayak semacam sesajen memberikan kepada laut. Jadi kayak dia itu rasa syukurnya dia loh terhadap laut itu. Jadi dia ada upacara ruat laut. Nah, Ibu mau tanya, ini merupakan perubahan lingkungan? Dia dapat merusak, jadinya menjadi pencemaran lingkungan apa tidak kalau misalnya? Kenapa? Kenapa kok iya? Oke, coba tunjuk tangan, ayo. Oke. Sebentar. Saya Resti Pratiwi izin menjawab. Itu kalau misalnya kayak
itu dari plastik itu kalau dibuang ke laut itu terurainya lama karena plastik itu terurainya kan sampai beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun, Bu. Oke, beri tepuk tangan buat Resti. Jadi ruat laut sesajanya itu dapat merusak laut ya, karena tadi itu dijelasin sama Resti salah satunya. Benar ya. Makasih. Oke. Nanti Ge. Kelompok nggak sih? Bentar dulu. Gini. Tuh. Oke, sekarang Ibu mau bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Untuk kelompoknya udah Ibu share ya ke WA. Oke, itu ada ketua kelompoknya juga. Jadi nanti setelah istirahat kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, ini untuk LKPD-nya seperti biasanya. Nanti di sini ada identitas nama kelompok. Jangan lupa kelompok berapanya, nama kelompoknya jangan sampai lupa diisi. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk pengisian. Nah, nanti di sini kegiatannya ada orientasi pada masalah. Jadi nanti di sini ada gambar, kalian suruh menganalisis. Itu gambar apa? Kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini gambar dan artikel yang diberikan oleh guru, analisis permasalahannya. Kemudian menyebutkan minimal mau di situ dulu. Ini sekalian penilaian untuk kelompok juga. Ini penilaian untuk kelompoknya. Ini penilaian untuk kelompoknya ya. Gimana? Ya nggak berwarna. Ini berwarna. Ih, warna sledel. Tapi lain. Ulala. Mana ya? Enggak apa-apa. Ibu nggak adil. Jual kabel, Bu. Ya Allah. Masya Allah. Ih, pakai ini ya, Mas Yan. Iya. Iya, ya. Yang isinya di sini. Langsung aja di sini dulu. Nanti namanya di akhir aja. Ini isi yang tadi. Abdel ya? Namanya Abdel nggak dimasukin ya? Udah di sana udah. Udah loh, Bu. Udah. Tentang apa Haidil? Tentang hutan. Gimana bisa nggak ini coba? Gampang, Bu. Gampang sih bisa ngerjain. Ya dibagi-bagi ya, ada yang ngerjain nomor 1, ada yang nomor 2. Jadi kalau ada kesusahan ditanyain. Oke. Gimana kelompok ini? Nomor 3 udahan. Ya udah. Nggak mau ke sana loh. Mau di sana mau di sini boleh. Ya udah. Nanti Ibu mau. Gimana? Ini juga kematian Gimana kelompok ikan, 1? kan? Iya, gimana? Ini kematian ikan. Kan? Kematian ikan. Sama Ya. Dibagi-bagi ada yang ngerjain ini belakangnya juga ada tahu. Nih, tuh cari tuh linknya sama link videonya. link videonya. Nanti Ibu kirim deh, ada kok. Gimana caranya? https Gimana? Ini tentang apa? Tentang laut ya. Ten- Mengalami kerugian tentang tentang kematian massal di lautan. kematian ikan di lautan. Cukup apa? Paham ya? Paham ya? Ini untuk pengerjaan gotong royong ya kelompoknya. Bisa kan ngerjainnya? Jadi ini nanti misalnya aktif bekerja dalam kelompok, iya apa enggak, nanti skornya berapa gitu. Nih misalnya dia 4, dia selalu berpartisipasi. Kalau misalnya 3 sering kayak gitu. Ini sih ya. Oke. Dari awal juga boleh. Gimana? Ada kesusahan? Iya Bu, linknya Pertanyaannya Linknya kepanjang. Nanti Ibu kirim ya.
Oke, sip. Selamat mengerjakan. Ya, Bu. Sama-sama. Yang hutan ini yang ini. Ini gambarnya hilang. Tadinya ada. Angkat di laut. Itu ya. Ini yang kerusakan di laut. Video apa sih? Artikel ini tentang apa sih? Jadi artikel ini ini kan tentang repong damar. Repong damar ini kan istilah orang Krui untuk menamakan hutan buatan. Nah, hutan buatan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk sumber pencarian kayak mencari kayu, kulit kayu, dan sebagainya. Oke, waktunya sudah habis ya untuk presentasi. Bisa dimulai. Oke. Alhamdulillah. Gue bisa gitu sih. Ini bandanya lagi mana sini, Bu? Nanti aja. Nah. Otaknya. Nanti dibalikin lagi. Ayo yang lain perhatikan ya, ada temennya yang mau presentasi. Nanti satu kelompok satu pertanyaan. Ayo yang laki-laki. Belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai kematian ikan masal di lautan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chelsea Novianti. Nama saya Safana Jahat. Nama saya Fidya Aulia. Nama saya Alisa Pramudia. Nama saya Muhammad Sudi Akbar. Saya Muhammad Pede. Satu, berdasarkan gambar dan artikel yang diberikan oleh guru, analisislah apa permasalahan yang dapat Anda identifikasi dari artikel tersebut. Masalah yang terjadi pada gambar di atas adalah kematian massal di lautan. Lalu analisislah minimal 2 penyebab permasalahan tersebut. Satu, tumpahnya oli di kapal. Tumpahnya oli kapal di lautan. 2, pencemaran kronis di laut. 2. Analisis minimal 2 dampak. 1. Para pembudidayakan ikan setempat mengalami kerugian cukup besar. 2. Mengurangi kadar oksigen dalam air. Analisis minimal 2 solusi yang dapat dilakukan sesuai dengan identifikasi permasalahannya. 1. Pengambilan sampel air bertujuan memeriksa penyebab utama kematian ikan. 2. Memahami jenis parasit atau patogen. Salah satu kearifan lokal yang mendukung terjaganya kestabilan lingkungan adalah adanya ruang laut. Apakah hubungan antara ruang laut dengan upaya menanggulangi perubahan lingkungan terjadi di laut? Ada ruang laut berupaya untuk menjaga kestabilan lingkungan di laut dengan menggunakan cara 1. Mengurangi penggunaan plastik, 2. Mendaur sampah organik, 3. Industri menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPA. Penting, tujuannya adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu. Apakah menurut Anda keberadaan ruang laut masih penting dipertahankan di era saat ini? Mengapa penting? Tujuannya adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu sendiri, menjaga kestabilan lingkungan di laut, untuk menanamkan tradisi dari leluhur sebelumnya. Setelah mengetahui informasi mengenai perubahan lingkungan tersebut, silakan mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi di depan kelas. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau tuliskan pernyataan mengenai materi yang belum
belum Anda pahami pada bagian yaitu peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air gabus keluar dan menyebabkan pencemaran. Jika beberapa pelajaran dapatkan hari ini mengenai perubahan lingkungan di tulisan apa yang kalian dapatkan tulis menggunakan kalimat sendiri bahwa perubahan lingkungan itu dapat terjadi seiring berjalannya waktu dan seterusnya zaman supaya pelestarian lingkungan hidup terus dilakukan supaya mencegah terjadinya kerusakan alam yang dapat mempengaruhi sistem tatanan lingkungan hidup. Terima kasih. Setelah membacakan hasil diskusi kami, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Hasil diskusi kami, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Alika dari kelompok 2. Mengapa perubahan suhu terjadi di perairan sebab ikan mati? Iya, perubahan suhu di air. Perubahan suhu di perairan dapat menyebabkan ikan mati, gitu. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ilham Bu, Ilham. Saya Bu, Ilham. Silakan. Mengapa pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut? Banyak masuk ibu ya. Mengapa Kematian ikan, bukan air laut. Katanya laut. Jangan kematian ikan masak. Santai. Udah nggak apa-apa. Han ngapain kan? Saya Prasetyo Wibowo dari kelompok 3 ingin bertanya. Kelompok 4 ingin bertanya. Di dalam teks terdapat 2 penyebab permasalahan terjadinya kematian ikan massal. Nah, di antara penyebabnya itu karena fenomena mentilehan dan fenomena upwelling. Jelaskan kedua fenomena itu. Saya ingin tanya. Setelah kalian membaca itu, simpulkanlah apa yang telah kalian pelajari. Simpulkan apa yang telah kalian pelajari. Apa? Simpulkan apa yang telah kalian pelajari dengan membaca itu. Izin menjawab pertanyaan dari Alika kelompok 2. Mengapa perubahan suhu di perairan dapat menyebabkan ikan mati? Karena suhunya naik dan tidak normal. Karena suhunya normalnya itu 24 sampai 30 derajat. Bagaimana Alika? Presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah selesai semua ya. Untuk RKPD Ibu kumpulkan. Di sini ya. Selanjutnya pengerjaan post-test. Ibu udah kirim linknya di grup ya. Oke, sekarang kerjain, waktunya 10 menit. Ada yang nggak punya kuota? Keluar apa saya kepental itu. Oke, pengerjaan post-testnya udah selesai ya. Dan sekarang Ibu minta 2 siswa untuk memberikan refleksi pembelajaran dan kesimpulan pembelajaran. Ayo. Oke.
Berdiri ya. Perhatikan Del. Saya Sinta Filia. Refleksi pembelajaran pada hari ini saya sangat merasa senang dan saya bisa belajar tentang biologi untuk kedepannya. Saya Savana akan memberikan kesimpulan pembelajaran biologi pada hari ini. Saya belajar perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ada dua faktor, yaitu faktor alam dan manusia. Contohnya faktor alam yaitu gempa bumi dan banjir. Sedangkan faktor manusia yaitu membuang sampah di sungai. Terus sungai menjadi tercemar. Saya mendapatkan solusi untuk perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar rumah saya. Oke, beri tepuk tangan buat Savana dan Sinta. Oke ya, mohon perhatiannya. Ini kan pembelajarannya sudah selesai. Kemudian Ibu mau minta maaf ya kalau selama ngajar kalian itu banyak kesalahan dari perbuatan, perkataan, semuanya pokoknya ya, mohon maaf. Jadi ini terakhir ya ngajar di sini. Habis itu